Guys, kali ini aku lanjut cerita mengenai Palestine lagi. Karena waktu aku di Palestine itu, aku banyak mengalami hal-hal aneh. Nah, waktu di Palestine itu, aku itu ada 2 shift. Jadi pagi sampai sore, dan satu shift lainnya adalah sore sampai malam. Nah, kebetulan saat itu aku lagi dapat shift yang pertama, alias dari pagi sampai sore. Just info lagi, aku di Palestine itu sebagai volunteer waktu perang Gaza. Nah, ketika aku lagi shiftnya selesai itu, aku lagi istirahat di tenda, lagi selonjoran kaki, tiba-tiba ada anak kecil, lucu banget. Anak kecil Palestine kan emang lucu-lucu ya, mukanya kayak boneka. Nah, dia tuh manggil aku, sister, sister. Nah, dia itu ngajak aku untuk keluar dari tenda. Dia ngajak aku ke sebuah taman, tapi rada jauh dari tempat camp aku itu. Dan bodohnya aku mau, karena aku pikir anak kecil kalau maksa gitu pasti dia minta tolong. Dan dia ngajak aku ke satu bukit. Bukitnya nggak terlalu tinggi sih, cuma ya lumayan PR. Dan itu udah menjelang deket maghrib. Terus tiba-tiba dia nunjuk-nunjuk ke tanah, kayak gundukan pasir gitu. Just info kalau di Palestina itu tanahnya rada kering ya. Jadi dia kayak gundukan pasir gitu, terus dia nunjuk-nunjuk ke bawah gitu. Aku pikir nih anak minta tolong apa ya, ngambilin mainan, atau ada barang yang tertinggal, atau ada binatang kesayangannya yang meninggal di situ. Karena kan saat itu habis perang ya, jadi ya udah. Karena tanahnya kondisinya rada kering, jadi aku gali pakai tangan. Waktu aku gali, terus tiba-tiba aku nemuin rambut. Loh, kok ada rambut ya? Aku tarik nih rambutnya, ternyata boneka guys. Ya udah, aku pikir oh ternyata nih anak kecil minta ambilin mainannya yang tertimbun gitu kan, karena habis perang. Ternyata bonekanya itu adalah seperti boneka Barbie, tapi tanpa baju, dan itu cewek cowok, dan ada diikat tali. Jadi aku pikir loh kok mainannya nggak ada bajunya sih. Dan anak kecil itu terus-terus menunjuk ke boneka. Kayak gitu loh, nunjuk. Dia nggak ngomong, cuma nunjuk-nunjuk gini aja. Terus aku buka deh tuh talinya. Aku pikir mungkin ini mainan dia kesayangannya kan. Jadi aku buka. Pas aku buka guys, ternyata di mainan itu, di belakang badannya, jadi itu kan boneka cewek cowok, dia diikat nih jadi satu. Kayak ada tulisan Quran gitu kecil-kecil pakai tinta merah di belakang punggung si boneka. Dan aku kaget banget pas aku mau nanya ini apa, ternyata anak kecilnya udah nggak ada guys. Sumpah guys, itu aku kalau ingat ya, aku merinding banget. Sumpah nggak ngerti lagi. Jadi itu anak kecil nggak ada, tiba-tiba padahal jelas-jelas dia yang ngarahin ke situ, yang ngajak aku ke situ, dia yang nunjuk-nunjuk boneka itu, dan dia yang nyuruh aku untuk buka itu iketan boneka. Pas udah kebuka, aku nengok ke dia udah nggak ada. Aku celingak-celinguk ke kanan, ke kiri, lihat sana sini nggak ada. Dan itu situasinya tiba-tiba azan maghrib. Emang waktu pas aku ke bukit itu udah deket maghrib. Udah situasinya serem kayak gitu, terus aku harus balik ke tenda, ke camp sendirian, turun ke bawah bukit sendirian menjelang maghrib, rada gelap. Dan just info di sana itu kan gak ada listrik ya, namanya juga habis perang kan, redup-redup. Jadi kebayang gak sih aku jalan sendirian maghrib-maghrib, turun bukit, aku udah gak tahu jalan. Akhirnya aku cuma patokan ada sedikit lampu, ada sedikit sinar, pasti itu rumah penduduk. Nah, kalau udah nyampe rumah penduduk, pasti aku bisa nanya. Kalau enggak, minimum aku bisa nyalain internet, aku bisa nyalain GPS, ya kan? Itu sumpah aku nggak ngerti lagi. Itu anak kecil beneran manusia, atau manusia-manusiaan jadian sih? Dan maksud dia untuk aku ke atas bukit, nemuin tuh boneka, bukain itu tali, apa gitu. Itu pas aku balik ke camp ya, namanya juga volunteer. Kita gabungan dari berbagai macam negara. Jadi bukan cuma dari Indonesia aja. Nah, kebetulan yang satu shift dari aku itu kebetulan orang Eropa. Nah, kebayangkan orang Eropa, orang-orang Barat itu kan lebih berpikir logika. Ketika aku cerita, kan mereka nanya, kamu dari mana? Dicariin tuh gitu kan. Aku ceritain, gak ada yang percaya guys. Jadi aku tuh ngerasa kayak orang aneh sendiri di situ. Kebayang gak sih? Udah ketemu anak kecil yang aneh, melakukan hal yang aneh, ketika cerita dianggap orang aneh. Kan jadi gimana ya? Menurut kalian itu anak kecil itu apa? Dan kenapa dia nyuruh aku buka itu boneka? Terus nyuruh buka tali itu maksudnya apa? Itu apa? Mainan dia? Atau apa? Boneka kesayangan? Atau apa? Magicnya dia? Atau apa sih gitu? Terus dia tuh hantu? Atau manusia? Kenapa tiba-tiba ngilang? Komen di bawah ya guys.